Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kita ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musadda Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham Esos MM, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Ingat, suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Agani, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru, dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bupati wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu harapan kami tidak ada lagi masyarakat yang golput demi menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS untuk menggunakan Rabu 27 November tahun 2024, karena suara Anda menentukan Baru 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Dodi Susianto SIK, Kapolres Baru, ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga
seluruh personil baik TNI, Polri, dan ASN untuk mensukseskan Pilkada Bupati Baru tahun 2024. Tentunya saya selaku Kapolres ingin menghimbau, yaitu yang pertama, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan adanya berita hoax. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih kita dan datang tanggal 27 November ke TPS. Yang keempat, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun atau money politik. Intinya, mari kita selalu mensukseskan Pilkada di Baru 2024 untuk memilih para calon-calon kita yang baik dan memilih di antara yang baik menjadi terbaik. Saya yakin dan percaya dan minta sekali lagi kepada masyarakat Baru untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada kita. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disiarkan langsung dari Hotel Claro Makassar. Inilah debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Dan moderator kita malam ini, mari kita sambut bersama Arini Nur Anissa SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin pemirsa dan pendengar. Selamat datang di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Hadirin pemirsa dan pendengar, perkenalkan saya Arini Anissa selaku moderator debat pada malam hari ini yang akan memandu perdebatan. Selanjutnya kami akan menyapa seluruh hadirin yang terhormat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Baru beserta jajaran. Yang kami hormati, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Baru. Yang kami hormati, seluruh tim panelis debat. Yang kami hormati, seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Dan seluruh tamu undangan. Hadirin pemirsa dan pendengar, pada kesempatan ini calon bupati dan wakil bupati akan memaparkan visi dan misi serta program kerja, menjawab pertanyaan dan juga beradu argumentasi dengan tema kolaborasi berbasis kearifan lokal menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan dengan subtema pemanfaatan sumber daya alam, pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, lingkungan, pariwisata, infrastruktur, pemberdayaan desa, pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi. Hadirin dan pemirsa dan pendengar, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle KPU Sulsel Pilkada untuk kita. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru kepada Bapak Abdul Syapabe, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Yang terhormat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada kegiatan malam hari ini, ada Ibu Dr. Upi Hastati SAG MH. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru bersama dengan sekretaris dan jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu panelis debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Bupati Baru, yang kami hormati Bapak Kapolres Baru, yang kami hormati Bapak Kajari Baru, kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Baru, yang kami hormati Bapak Dandim 1405 Malusetasi, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Yang kami hormati dan banggakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024 bersama dengan tim pasangan calon. Yang kami hormati para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Baru, Bapak Camat, Bapak dan Ibu Camat se-Kabupaten Baru. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Baru pada masanya. Yang kami hormati rekan-rekan media, pers, dan seluruh undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang menyaksikan kegiatan kita pada malam hari ini, baik langsung di tempat ini maupun melalui live streaming. Alhamdulillah adalah kata yang terpantas diucapkan atas berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pada kesempatan malam hari ini sebuah kegiatan tahapan pelaksanaan pemilihan tahun 2024 kembali kita laksanakan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pembawa risalah kebaikan dan kebenaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun tujuan pelaksanaan debat pada malam hari ini selain untuk memperlihatkan profil masing-masing pasangan calon, itu juga kemudian sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan visi misi dan program yang akan dijalankan oleh masing-masing pasangan calon jika kemudian terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal tahapan sampai kemudian berakhirnya tahapan yang insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 27 November di hari H pemungutan suara. Saya bersama dengan mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru mengajak Bapak Ibu sekalian yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS di
hari H pemungutan suara 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Akhirnya kami memohon maaf jika kemudian dalam proses pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kembali kepada semua hadirin dan hadirat yang kemudian telah membantu Komisi Pemilihan Umum. Kita berdoakan Baru kita tetap menjadi daerah damai, aman, sehingga kemudian sampai pada saatnya nanti akan terpilih pemimpin daerah yang insya Allah dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Kami tutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Baru, Bapak Abdul Syababe. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, demi kelancaran debat publik ini, selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru kepada Bapak Dr. Haji Jamarudin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaik kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardah walakal hamdu iza radita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik al-hatim lima sabak nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Qadir, Tuhan Maha Kuasa lagi berkuasa dan tak terbatas. Ya Allah, Ya Karim, Tuhan Maha Mulia, Zat yang menampakkan kemuliaan dan kewibawaan. Ya Allah, Ya Wahhab, Tuhan Maha Pemberi, tujuan segala harapan dan mujahadah. Tanpa penyertaan-Mu, tiada daya dan arah. Oleh karena itu, terimalah rasa syukur kami yang tak terhingga. Kami mohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu mengiringi jalannya debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, semoga momentum debat ini dapat menjadi ajang yang konstruktif bagi para calon bupati dan wakil bupati kami dalam menyampaikan visi, misi, gagasan untuk membangun Kabupaten Baru yang lebih baik. Jadikan momentum ini menjadi ajang yang saling menguatkan, bukan melemahkan. Saling mengisi, bukan menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memberikan pandangan, gagasan, wawasan yang kreatif, berkapasitas inovatif, berkreasi, bersinergi, berkolaborasi, beraktualisasi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hindarkan kami dari fitnah, ghibah, dengki,
saling adu domba dan buruk sangka. Ya Allah, Ya Wadud, Tuhan Maha Indah dan Sejuk, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada semua calon bupati dan wakil bupati agar dapat mengikuti seluruh tahapan pemilihan dengan lancar. Kepada seluruh penyelenggara agar dapat bekerja dengan adil, penuh amanah, menghadirkan pemilu yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat. Terimalah segala doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hotel dan tiket pesawat murah, mau. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Booking sekarang. Dan pendengar, memasuki rangkaian inti pelaksanaan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru 2024. Marilah kita perkenalkan seluruh tim panelis debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru berikut ini. Tim panelis debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Profesor Dr. Muhammad Akbar MSI CWM. Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MSI. Dr. Irfan Yahya MSI. Dr. Alem Febri Soni SOS MSI. Andi Yuda SOS MH MM. Husaimah Husain SH MHum. Lili Suryani SH MH. Profesor Dr. Kamarudin Hasan SAG MAG. Profesor Dr. Sainuddin SAG SH MH. Haja Nurfadila Mapaseleng SH MH PhD. Dr. Muhammad Aljebra Alexandrauf SH MH. Dr. Adam Badwi SKM MM. Dr. Zulkifli Sultan SE MM. Dr. Andi Piftar Abdi Alam SE SPD MSI. Mari kita beri aplaus kepada seluruh tim panelis debat yang luar biasa. Hadirin pemirsa dan pendengar, marilah kita perkenalkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru yang merupakan penyelenggara utama debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024 berikut ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru Abdul Syafabi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Gusman Agani SH, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru. Insinyur Haji Abdul Manan MSI MH, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Baru. Arham Latif SOS MM, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru.
Ilham SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Baru. Andi Anwar Musaddat Tahir Eskom, Sekretaris KPU Kabupaten Baru. Kita beri aplaus untuk seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Tentunya beliau ini sudah bekerja luar biasa. Hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya mari kita menyaksikan bersama penyerahan amplop pertanyaan oleh Koordinator Panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Untuk itu mengundang dengan hormat Bapak Abdul Syafabi, Ketua KPU Kabupaten Baru, dan Bapak Andi Yude Yunus selaku Koordinator Panelis. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Tempat bisa disaksikan bersama dari amplop masih dalam kondisi tersegel, itu artinya masih sangat terjaga kerahasiaannya. Hadirin pemirsa dan pendengar, tempat berikut ini. Tata tertib debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati baru tahun 2024. Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, peserta debat dilarang: 1. Membawa atribut kampanye pasangan calon. 2. Meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. 3. Membuat kegaduhan. 4. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. 5. Menyampaikan singkatan tidak populer tanpa penjelasan. 6. Membuat istilah yang tidak lazim. 7. Menyela pembicaraan pasangan calon lain. 8. Menyerang pribadi pasangan calon lain. Hadirin pemirsa dan pendengar, baru saja kita menyaksikan bersama tata tertib pelaksanaan debat publik. Tentunya ini wajib kita patuhi bersama demi kelancaran pelaksanaan debat pada malam hari ini. Hadirin pemirsa dan pendengar, masing-masing pasangan calon akan beradu konsep serta gagasan yang menjadi referensi untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk Kabupaten Baru ke depannya. Untuk itu, saya akan mengundang seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Untuk itu, mari kita mengundang dengan hormat untuk bergabung di atas panggung pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD MA dan Bapak Asta. Tetap berdiri di depan podium, mohon berkenan. Mohon izin Bapak untuk tetap berdiri di depan podium. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mengundang dengan hormat untuk bergabung ke atas panggung pasangan calon nomor urut 2, Ibu Dr. Gigi Hajar Urfa Nurul Huda X Mars dan Bapak Mudasir Hasri Gadi
SPSI MH MPSI. Kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Kami persilakan untuk tetap berdiri di depan podium. Terima kasih untuk tim pendukung. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3, Ibu Ida Kartika Sari, SHMH, dan Bapak Dr. Insinyur Agustan Abintan, MSI. Podium. Hadirin pemirsa dan juga pendengar, itulah semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Mari kita beri aplaus paling meriah. Baik, mohon tetap tenang kepada seluruh pasangan calon dan tim pendukung tentunya. Baik, terima kasih. Mohon tetap tenang. Selanjutnya, hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program pasangan calon, di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 5 menit atau 300 detik untuk memaparkan visi, misi, dan program. Sekali lagi, mohon tetap tenang untuk kepada seluruh tim pendukung, agar kami tetap bisa melanjutkan perdebatan pada malam hari ini. Untuk itu, kami akan mempersilahkan masing-masing pasangan calon untuk memaparkan visi, misi, dan program. Untuk kesempatan pertama, kita akan mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memaparkan visi, misi, dan program dengan durasi 5 menit atau 300 detik. Baik, bagaimana tim timer? Sudah siap? Baik, untuk pasangan nomor urut 1 dengan durasi 5 menit atau 300 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ketua dan para komisioner KPU baik provinsi maupun Kabupaten Baru. Yang saya hormati dan banggakan Ketua dan para komisioner Bawaslu baik provinsi maupun Kabupaten Baru. Yang saya hormati dan banggakan para panelis debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru 2024. Yang saya hormati dan banggakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Kakan Kemenak, Ketua DPRD. Yang saya hormati dan banggakan Paslon 2 dan 3 beserta seluruh tim. Yang saya hormati dan banggakan media, pengamanan, dan penyelenggaraan debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati, seluruh tamu undangan, dan masyarakat Kabupaten Baru yang hadir dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming di TV One. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita sekalian sehingga malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama pada kesempatan ini.
Selawat serta salam mari kita senantiasa kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi satu hasanah bagi kita sekalian. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan visi kami adalah mewujudkan Baru Emas menuju kabupaten yang ramah lingkungan. Mewujudkan Baru Emas adalah baru yang empati, baru yang maju, baru yang sejahtera, dan baru yang religius. Misi kami adalah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan digitalisasi. 2. Mengembangkan sektor pendidikan yang kompetitif serta pelayanan kesehatan yang prima yang mengedepankan empati dan independensi. Menerapkan kebijakan strategis yang maju terkait dengan pertanian, peternakan, perikanan, budidaya, pendekatan proporsional, kolaboratif, transparan, serta berbasis data yang akuntabel dan presisi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menyelenggarakan tata ruang kawasan secara terpadu dengan konsep kabupaten ramah lingkungan, mengembangkan sumber daya manusia secara kolektif dengan meningkatkan kompetensi sesuai serta mengedepankan partisipasi dan kolaboratif, mengembangkan sumber daya religius dalam pembinaan mental dan moralitas masyarakat secara berkesinambungan untuk Indonesia Emas 2045, mengembangkan sumber daya alam serta berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat secara aktif sebagai subjek pembangunan. Dilanjutkan Pak Wakil. Ada 12 program Araska, mudah-mudahan menjadi bupati dan wakil bupati. Pertama yaitu bedah rumah, 2 subsidi sembako, yang ketiga makan siang gratis bagi anak sekolah, 4 beasiswa SD, pesantren sampai pasca sarjana, 5 kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan Baru sebagai penyangga IKN, 6 gratis meteran listrik, 7 pemberdayaan nelayan, petani, imam masjid, pegawai syarat dan guru mengaji, pelatihan keterampilan, kemudian penguatan UMKM, 9 infrastruktur digital, 10 peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan BPJS gratis, 11 penyediaan lapangan kerja baru, 12 pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Masih tersisa waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan mempersilahkan pasangan nomor urut 2 untuk memaparkan visi, misi, dan program dengan durasi 5 menit atau 300 detik, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajaran baik provinsi maupun Kabupaten Baru, yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta jajaran, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Bapak Bupati Baru, Bapak Kapolres, Bapak Kejari, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Baru, Bapak Kemenak, Bapak-bapak, ibu-ibu tim panelis, yang kami hormati Paslon 1 dan Paslon 3 beserta tim, yang kami hormati tim pemenangan Dr. Ulfa MHG, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menonton secara live streaming, masyarakat Kabupaten Baru yang ada di rumah masing-masing sambil menonton live streaming. Makan jagung dilaju. Jangan lupa ajak mertua. Kalau mau baru maju, pilihlah nomor 2. Ke ujung Batu naik sepeda, menikmati keindahan pantai. Mari ciptakan pilkada
yang aman dan damai. Kami paslon nomor urut 2, Dr. Ulfa MHG, memiliki visi bangkit menuju baru yang mandiri, berkelanjutan, dan religius. Adapun misinya tertuang dalam 5 poin. Yang pertama, membangun SDM yang berintegritas dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan wilayah yang modern, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, inovatif, dan berkualitas yang berbasis teknologi dan informasi. 4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang kelima, mewujudkan iklim kehidupan sosial dan budaya yang demokratis, partisipatif, dan agamais. Ya. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, kami memiliki program unggulan, diantaranya bantuan modal UMKM senilai total 10 miliar rupiah, asuransi gagal panen dan ternak, BPJS gratis, seragam dan perlengkapan sekolah gratis, jalan mulus dan terang, modernisasi dan inovasi di bidang pertanian, alat tangkap ikan, kemudian akses layanan transportasi publik yang menunjang konektivitas antar beberapa wilayah di Kabupaten Baru, dan masih banyak lagi program-program yang akan kami lakukan dengan menerapkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua masyarakat. Tentu program-program kami ini tidak dapat terwujud tanpa adanya supporting dari Forkopimda, dari legislatif, dari APBN pusat, dari pemerintah provinsi, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Baru. Komitmen kami agar masyarakat lebih sejahtera, 2 kali lebih baik, 2 kali lebih maju, dan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih tersisa. Pasangan calon nomor urut 2, waktu masih tersisa. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi, misi, dan program dengan durasi 5 menit atau 300 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati tentu Bapak Bupati Kabupaten Baru beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, Ketua DPRD Kabupaten Baru terkhusus, dan yang saya hormati tentunya para penyelenggara KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para panelis yang alhamdulillah sungguh luar biasa panelis kita hari ini. Terima kasih tentunya. Dan juga tentu yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 beserta seluruh tim pemenangan, terkhusus seluruh tim pemenangan INIMI nomor 3. Dan yang saya sayangi, saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Baru dari Malu Setasi sampai ke Pujananting, terkhusus saudara-saudara masyarakat yang ada di Pulau Panikiang dan Putih Angin di lautan, hingga yang berada di puncak ada Desa Gatareng dan Bulo-Bulo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan komitmen kami untuk mewujudkan Baru sebagai kabupaten yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan. Kami yakin kesejahteraan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, namun juga memastikan akses setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan.
Kami akan memanfaatkan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, dan untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan. Potensi pariwisata yang ada di Baru juga akan kita optimalkan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks reformasi birokrasi dengan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, kami percaya bahwa Baru yang lebih berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat akan terwujud. Silakan Bapak Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dari visi misi tersebut. Kita menurunkan ada 5 misi yang merupakan penurunan atau penjabaran dari 4 fungsi utama pemerintahan, yakni melayani atau services, membangun atau development, memberdayakan atau empowerment, dan mengatur atau regulating, maka dijabarkan ke dalam 5 misi yang bersesuaian dengan tema debat kita pada malam ini. Yang pertama, percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Kedua, pembangunan manusia yang unggul dan inklusif. 3, pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berketahanan iklim. Yang keempat, good governance yang bernafaskan keagamaan. 5, peningkatan produktivitas perekonomian yang berdasar. Kemudian diturunkan ke 18 program prioritas. Yang pertama, peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai program utama yang tidak akan tergantikan selama 5 tahun. Yang kedua, perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih. 3, penerapan dan pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik dan merit system. 4, pembangunan dan pengembangan kawasan industri baru. 5, pembangunan akademi sepak bola ramah. 6, perbaikan tata kelola terkait subsidi pupuk. 7, penguatan kapasitas UMKM dan fasilitasi kredit usaha rakyat, KUR berbasis lokal. 8, pengembangan agroteknologi, agropolitan, serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. 9, bantuan operasional sekolah daerah untuk SD, Madrasah Ibtidayah, dan SMP dan Madrasah Sanawiyah. 10, subsidi SPP, mahasiswa S1, S2, dan S3. 11, perbaikan tata kelola dan peningkatan tunjangan perbaikan penghasilan, termasuk TPP bagi guru yang sudah bersertifikasi. Peningkatan insentif guru PAUD dan kader posyandu. 13, perbaikan tata kelola musabakah tilawatil Quran dan umroh, serta peningkatan insentif bagi imam, pegawai sara, dan guru mengaji. 14, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan terpadu. 16, pembangunan pariwisata gurila, gunung, rimbah, limbah, dan laut. 17, penciptaan wisata muda, wirausaha muda, terutama dikaitkan dengan marketplace dan startup. Waktu habis, terima kasih. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, baru saja kita mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru 2024. Mari kita beri aplaus paling semangat. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan lanjutkan debat publik di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan.
Mari kidi ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musadda Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham SOS MM, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Ingat, suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Agani, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru, dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu harapan kami tidak ada lagi masyarakat yang golput demi menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya yang sudah memenuhi syarat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024, tepatnya pada hari Rabu 27 November tahun 2024, karena suara Anda menentukan Baru 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Dodi Susianto SIK, Kapolres Baru, ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga seluruh personil baik TNI, Polri dan ASN untuk mensukseskan Pilkada Bupati Baru tahun 2024. Tentunya saya selaku Kapolres ingin menghimbau, yaitu yang pertama,
selalu jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan adanya berita hoax. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih kita dan datang tanggal 27 November ke TPS. Yang keempat, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun atau money politik. Intinya, mari kita selalu mensukseskan Pilkada di Baru 2024 untuk memilih para calon-calon kita yang baik dan memilih di antara yang baik menjadi terbaik. Saya yakin dan percaya dan minta sekali lagi kepada masyarakat Baru untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada kita. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kita ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musadda Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk. Hadirin dan pendengar, tentunya Anda masih di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru 2024. Di segmen ini kita akan mendengarkan pendalaman visi, misi, dan program. Di mana semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan menjawab pertanyaan dari panelis yang akan dicabut subtema yang ada di dalam fishbowl. Dan selanjutnya untuk kesempatan pertama, kita akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kita akan mengundang panelis untuk mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Selanjutnya menunjukkan subtema kepada kamera, moderator, dan audiens. Setelah mencabut subtema, panelis akan mencabut kembali huruf soal yang ada di dalam fishbowl. Dan
kembali menunjukkan kepada kamera, moderator, dan juga audiens. Untuk itu, kami undang dengan hormat Bapak Andi Yuda Yunus untuk mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Yang dipilih adalah huruf soal A. Baik, bisa disaksikan bersama Bapak Ibu hadirin, kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel. Mohon izin, saya akan membuka pertanyaan. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada pasangan calon untuk menyimak dengan baik pertanyaan, karena pertanyaan akan sekali saja kami bacakan. Untuk durasi waktu, masing-masing pasangan calon akan kami berikan waktu selama 180 detik. Berdasarkan publikasi Kabupaten Baru dalam angka 2023 oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Baru pada tahun 2022, luas lahan sawah mencapai 15.703 hektar dengan rincian 5.699 hektar merupakan sawah irigasi teknis dan 10.004 hektar merupakan sawah non-irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 64% lahan sawah masih bergantung pada curah hujan yang dapat mempengaruhi stabilitas produksi padi di daerah tersebut. Pertanyaan, strategi apa yang pasangan calon lakukan untuk meningkatkan produksi dengan mengoptimalkan sawah non-irigasi? Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 180 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan terkait dengan persawahan atau irigasi yang ada di Kabupaten Baru yang sampai hari ini memang lebih banyak yang tergantung pada curah hujan. Oleh karenanya, tentu kami punya strategi dalam hal meningkatkan produksi padi di Kabupaten Baru dengan tentu memaksimalkan waktu kapan mereka harus melakukan penanaman. Sehingga insya Allah akan dikomunikasikan dengan BMKG untuk memastikan bahwa tidak pernah akan terjadi pusuh dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu membuat penyimpanan air yang bisa dipakai setiap saat. Seperti misalnya pembuatan embung. Kebetulan kami kemarin di DPR RI banyak program-program yang kita berikan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam hal peningkatan produksi padi di beberapa daerah. Seperti contohnya misalnya di musim hujan air cukup melimpah. Tetapi di waktu yang lain air kekurangan. Oleh karenanya penyimpanan yang dilakukan melalui embung-embung yang harus kita bangun di setiap tempat yang terutama yang berada di daerah yang sebelah timur, daerah Baru ini banyak yang tentu membutuhkan penanganan khusus terkait dengan peningkatan produksi. Kemudian yang kedua adalah memberikan bibit yang jangka pendek untuk bisa panen, ya, jangan yang terlalu lama baru panen sehingga insya Allah bisa diperkirakan bahwa pada masa tanam dan masa air hujan ada
insya Allah semuanya bisa berproduksi dengan baik. Lanjutkan Pak. Ada hal yang penting dilakukan untuk pengairan sawah yang non-irigasi, yaitu sumur dangkal dan sumur bor. Sumur bor itu mampu mengairi kurang lebih 5 hektar per titik sumur bor. Yang berikut, kendala petani di Baru itu adalah langkanya pupuk yang selalu terlambat. Petani butuh pupuk pada saat padinya mau dipupuk, namun langka, sehingga perlu antisipasi calon-calon pemimpin ke depan bagaimana caranya pupuk itu lebih awal sehingga petani tidak butuh pupuk yang memadai. Waktu habis, terima kasih. Mohon tetap tenang untuk seluruh pendukung. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Tentunya panelis akan kembali mengambil subtema yang ada dalam fishbowl, selanjutnya juga mengambil huruf soal yang ada dalam fishbowl dan memperlihatkan kepada kamera, audiens, dan juga moderator. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Profesor Kamarudin untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Mohon dibantu tema yang dipilih. Kesehatan, baik. Selanjutnya akan memilih huruf soal. Huruf A untuk tema kesehatan. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Saya akan segera mengambil amplop kesehatan dengan huruf A. Kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak dengan baik untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan akan kami baca sekali saja. Untuk durasi waktu akan kami berikan selama 180 detik. Akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, daerah terpencil atau terluar, dan wilayah kepulauan, masih menunjukkan kesenjangan fasilitas layanan. Wujud kesenjangan tersebut antara lain distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, keterbatasan tenaga medis, akses transportasi yang sulit, keterbatasan peralatan dan obat di puskesmas terpencil. Pertanyaan, apa kebijakan dan program yang akan pasangan calon lakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut serta dari mana sumber-sumber penganggarannya? Baik, selanjutnya kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan pelayanan kesehatan merupakan hak mutlak yang harus diberikan kepada masyarakat dengan metode berkeadilan, inklusif, sama rata dimanapun. Kami memiliki beberapa program akan hal tersebut. Yang pertama tentunya digitalisasi pelayanan publik di sektor kesehatan. Ya, kalaupun ada desa tertinggal, desa terpencil, kami akan mengusahakan yang paling pertama adalah infrastruktur jaringan harus tersedia di desa-desa terpencil tersebut, di desa-desa terluar tersebut. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan non-stop service, artinya 24 jam pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk masyarakat.
Saat ini ada yang namanya Posyandu Era Baru, integrasi layanan primer, di mana ke depan Posyandu akan berlaku sebagai pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat. Maka dari itu kami berkomitmen nantinya kami akan meningkatkan perbaikan posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Baru. Yang kedua, kami akan mendistribusikan tenaga kesehatan, 1 perawat, 1 bidan yang ada di posyandu tersebut. Selanjutnya, tentu pemerataan dan penguatan pelayanan kesehatan dasar mulai dari pustu dan posyandu yang terintegrasi satu sama lain sehingga memudahkan masyarakat kita untuk menerima pelayanan ini, pelayanan dasar, yaitu khususnya di kesehatan. Kami berkomitmen agar supaya masyarakat di Kabupaten Baru lebih bisa mendapatkan pelayanan yang ada di kesehatan. Kami pun memiliki program BPJS Kesehatan Gratis yang merupakan program lanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dan insya Allah akan kami lanjutkan demi kemaslahatan Kabupaten Baru ke depan. Masih tersisa waktu? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Seperti pada ketentuan sebelumnya, panelis akan mencabut subtema dan juga huruf soal yang ada dalam fishbowl. Selanjutnya akan menunjukkan kepada kamera, moderator dan juga audiens. Untuk itu kami mengundang dengan hormat panelis Profesor Zainuddin untuk mengambil subtema di dalam fishbowl dan juga huruf soal. Dilanjutkan untuk mengambil huruf soal. Mohon dibantu. Huruf A, reformasi birokrasi. Terima kasih, saya persilakan panelis untuk kembali ke tempat. Reformasi birokrasi untuk huruf A. Kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel, Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya, karena pertanyaan akan sekali saja kami bacakan. Kami akan memberikan durasi waktu 180 detik untuk menjawab pertanyaan. Mall pelayanan publik merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat. Saat ini, Mall Pelayanan Publik Kabupaten baru mengintegrasikan sekitar 15 layanan. Sementara kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif dan efisien terus meningkat, terutama di era digital. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda mengembangkan dan memperluas cakupan layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Baru? Terima kasih. Pelayanan publik kita tahu adalah jantung dari pemerintahan. Oleh karena itu, jika pelayanan publik berjalan dengan baik, maka otomatis peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Baru akan terwujud. Maka dari itu tentu Mall Pelayanan Publik ini sangat penting untuk ditingkatkan dan juga tentu bahwa reformasi birokrasi ini kuncinya adalah pada ASN, sehingga ASN juga kompetensinya harus melalui berbasis digitalisasi. Silakan Pak Wakil melanjutkan. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa pemerintahan ini diatur oleh regulasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu mutlak untuk dilakukan. Kemudian digitalisasi sekarang dari konvensional MPP sudah harus mengarah kepada Mall Pelayanan Publik digitalisasi. Sehingga dari 15 layanan itu perlu untuk dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas yang pertama.
sumber daya manusia yang ada, kemudian infrastruktur yang bisa mendukung itu harus kuat, kemudian sampai di desa juga harus dikuatkan. Salah satu contoh misalnya yang kita hadapi, yang pertama terkait dengan rekomendasi pemberian bahan bakar minyak untuk nelayan, dan ini ternyata harus berurusan dengan dinas yang ada di kabupaten dari desa. Kalau ini dilakukan dengan digitalisasi, maka nelayan tidak perlu lagi ke kantor di kabupaten, tetapi hanya untuk menggunakan Android saja, itu sudah bisa memberikan pelayanan secara cepat, efisien, dan efektif, tidak menggunakan biaya yang begitu mahal. Itu yang pertama. Digitalisasi desa, wajib hukumnya untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena desa sekarang di Baru belum masuk kepada digitalisasi, padahal kunci pelayanan publik ada di desa. Oleh karena itu, maka desa wajib untuk dilakukan digitalisasi. Di kabupaten juga harus dikembangkan bagaimana infrastrukturnya. Contoh misalnya sekarang, kalau kita mau digitalisasi, maka server harus ditingkatkan. Kapasitasnya minimal 2,3 tera. Baru bisa memberikan pelayanan digitalisasi kepada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Baru. Nah, pertanyaannya desa yang blind spot ini harus diakali dengan wilayah-wilayah yang terintegrasi di wilayahnya. Sehingga seluruh pelayanan publik yang ada wajib hukumnya untuk masuk ke digitalisasi berdasarkan peraturan pemerintah, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Saya kira itu yang paling utama terkait dengan mall pelayanan publik yang harus memperluas pelayanan dari 15 sampai kepada berapapun pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, maka pemerintah harus melakukan dengan quick response. Responnya harus cepat. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 yang telah memanfaatkan waktu 180 detik. Mohon kepada seluruh hadirin untuk tetap tenang, tetap mematuhi tata tertib perdebatan. Terima kasih. Mohon izin kami lanjutkan. Selanjutnya kami akan mempersilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Seperti dengan ketentuan sebelumnya, panelis akan mencabut subtema dan juga huruf soal yang ada dalam fishbowl. Selanjutnya akan memperlihatkan kepada kamera, moderator, dan juga audiens. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Dr. Fiftar untuk mengambil subtema dan juga huruf soal. Huruf A untuk tema lingkungan. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, saya sudah memegang amplop huruf A untuk tema lingkungan untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaan akan sekali saja kami bacakan dan kami akan memberikan durasi waktu selama 180 detik. Dalam rancangan Teknoratik RPJMD Kabupaten Baru 2025 hingga 2029 disebutkan tentang indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu indikator utama pembangunan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baru 2024, disebutkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023, yakni indeks kualitas udara sebesar 92,0, indeks kualitas lahan sebesar 70,91, dan indeks kualitas air sebesar 60,0. Pertanyaan, strategi dan program apa yang pasangan calon akan lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Baru? Waktu 180 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan.
Terima kasih. Terkait dengan strategis untuk bagaimana mengatasi lingkungan hidup agar insya Allah bisa kita nikmati secara bersama-sama, karena lingkungan hidup ini menjadi bagian yang terpenting dalam hal bermasyarakat, dan tentu intinya adalah bagaimana lingkungan ini selalu terjaga dengan baik. Oleh karenanya, mulai dari kualitas udara, tentu kita harapkan bahwa lingkungan ini menjadi penting dengan berbagai hal terkait dengan misalnya pertanian yang tentu menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melakukan reboisasi terkait dengan hutan supaya air bersih insya Allah tetap bisa terjaga dengan baik. Kemudian kita di Kabupaten Baru adalah mayoritas berada di pantai, oleh karenanya kita berharap bahwa pantai ini terjaga dengan baik sehingga sumber daya alam yang ada di laut ini juga bisa terjaga dengan baik. Artinya apa? Bahwa penggunaan air yang terus meningkat setiap tahunnya perlu dijaga dengan baik, dimulai dari sumbernya sampai pengolahannya. Silakan Pak. Untuk strategi lingkungan hidup, kita harus meminimalisir penggunaan zat kimia bagi petani, karena ini yang bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Kemarin saja saya bantu beberapa desa untuk membagikan bibit. Itu kegunaannya adalah untuk penghijauan hutan yang gundul, sehingga lingkungan hidup bisa terjaga, termasuk dalam tata kelola kota. Minimal ada wilayah yang harus dihijaukan, bukan untuk semata-mata membangun kota dengan permanen, tapi kita harus berhitung juga dengan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup bisa berbanding dengan pembangunan kota di Kabupaten Baru. Masih tersisa waktu? Cukup, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Panelis selanjutnya juga akan mencabut subtema dan huruf soal di dalam fishbowl. Selanjutnya akan memperlihatkan kepada kamera, moderator dan juga audiens. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Fiftar untuk mengambil subtema. Dan selanjutnya kami mohon izin untuk mengundang Ibu Nur Fadila selaku panelis untuk mengambil subtema. Pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih. Pemanfaatan sumber daya alam. Dilanjutkan dengan huruf soal. Huruf soal B untuk pemanfaatan sumber daya alam. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Mohon izin. Mohon izin tadi untuk huruf. Baik. Kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel, Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon disimak dengan baik pertanyaannya, karena pertanyaan sekali saja kami bacakan.
Berbagai hasil penelitian seperti Paliwangi 2020 dan Nadila 2022 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Baru masih menghadapi berbagai tantangan. Kerusakan ekosistem, penebangan liar, kesadaran masyarakat, regulasi mengenai pengelolaan SDA belum efektif. Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pertanyaan, bagaimana model pendekatan kolaboratif yang pasangan calon lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kami berikan waktu selama 180 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan adanya berbagai macam masalah yang ada tentang pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Baru, tentunya harus ada sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama antar stakeholder yang ada. Kita akan menggunakan konsep pentahelix, di mana semua unsur-unsur yang ada di dalamnya harus saling bahu-membahu dalam mengentaskan permasalahan ini. Nah, untuk kami paslon nomor 2 sangat menindak tegas atas pemanfaatan pengrusakan lahan yang ada di Kabupaten Baru. Bagi masyarakat Kabupaten Baru, kami jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati harap melaporkan kepada kami jika ada hal-hal yang terjadi pengrusakan lahan yang ada di Kabupaten Baru. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang terjadi tidak akan mungkin bisa terlaksana jika tidak ada regulasi di dalamnya. Sehingga kita terlebih dahulu akan memperbaiki regulasi-regulasi, aturan-aturan yang berlaku atas penebangan pohon dan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Baru. Iya, tentunya berbicara terkait sumber daya alam, kita harus paham tupoksi masing-masing, di mana wewenang kabupaten daerah, wewenang pemerintah provinsi, dan juga wewenang pemerintah pusat. Tentu di Kabupaten Baru memiliki semua aspek ini, aspek kelautan, perikanan, kemudian kehutanan. Tentu sinergitas inilah yang kami harapkan ke depan. Persoalan perizinan harus dievaluasi kembali lagi, izin-izin yang sudah tidak berlaku, izin-izin tambang yang sudah ilegal, ini harus ditegakkan, harus kembali duduk bersama, sehingga harus ada multiplier effect-nya bagi masyarakat Kabupaten Baru, sehingga insya Allah sumber daya alam Kabupaten Baru betul-betul bisa dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Baru. Ya, sekian. Masih tersisa waktu? Terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar, debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru 2024 akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru,
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kini ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musadda Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham SOS MM, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Ingat, suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Agani, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru, dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu harapan kami tidak ada lagi masyarakat yang golput demi menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya yang sudah memenuhi syarat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024, tepatnya pada hari Rabu 27 November tahun 2024, karena suara Anda menentukan Baru 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Dodi Susianto SIK, Kapolres Baru, ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga seluruh personil baik TNI Polri dan ASN untuk mensukseskan Pilkada Bupati Baru tahun 2024. Tentunya saya selaku Kapolres ingin menghimbau, yaitu yang pertama, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan adanya berita hoax.
Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih kita dan datang tanggal 27 November ke TPS. Yang keempat, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun atau money politik. Intinya, mari kita selalu mensukseskan Pilkada di Baru 2024 untuk memilih para calon-calon kita yang baik dan memilih di antara yang baik menjadi terbaik. Saya yakin dan percaya dan minta sekali lagi kepada masyarakat Baru untuk mendukung dan mensukseskan pilkada kita. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kita ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Di segmen ini kita masih di segmen pendalaman visi misi lanjutan. Untuk itu kami akan mempersilahkan masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi waktu 180 detik. Untuk kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Panelis akan mengambil subtema dan huruf soal yang ada dalam fishbowl, selanjutnya menunjukkan kepada kamera, moderator, dan juga audiens. Untuk itu kami mengundang panelis Bapak Dr. Zulkifli untuk mengambil subtema dan huruf soal di dalam fishbowl. Tema yang dipilih adalah perikanan dan kelautan. Dengan huruf soal A. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3 mohon disimak dengan baik pertanyaan. Pertanyaan akan sekali saja kami bacakan. Kami akan memberikan waktu selama 180 detik untuk menjawab pertanyaan. Data BPS Baru 2024 menunjukkan penurunan volume produksi sektor perikanan laut dan darat di beberapa kecamatan.
Secara keseluruhan, produksi 2022 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 1.021,69 ton, di mana pada 2002 tercatat sebesar 26.420,86 ton dan 2023 sebesar 25.399,17 ton. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, infrastruktur kurang memadai, dan praktek penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing. Pertanyaan, apa strategi pasangan calon untuk meningkatkan produksi perikanan agar dapat berdaya dan menguntungkan masyarakat? Kami akan berikan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa sektor perikanan dan kelautan adalah salah satu penggerak utama perekonomian di daerah Kabupaten Baru. Dan terkhusus terkait dengan perikanan kelautan ini, kita harus bagaimana ekonomi biru itu adalah terkait dengan sektor perikanan kelautan yang selalu bersumber kepada bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan untuk itu, ekonomi biru ini harus dihubungkan juga dengan pengambilan keputusan kebijakan para pemangku ya kebijakan dan dihubungkan dengan pentahelix ini. Yang mana pentahelix ini adalah melibatkan yaitu satu, masyarakat sipil, yang kedua, swasta, yang ketiga, perguruan tinggi, yang keempat, media, dan yang kelima, pemerintah. Selanjutnya silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih Ibu calon Bupati. Yang pertama saya lanjutkan bahwa di sektor perikanan ini perlu ada peningkatan keterampilan dan kapasitas nelayan. Ini penting karena masyarakat kita yang ada di Baru di sepanjang 78 km wilayah pesisir ini sudah menghadapi tantangan terkait dengan kerusakan di sektor pesisir. Salah satu contoh bahwa di Baru itu biota laut yang ada sepanjang pesisir itu sekarang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan pertambakan. Karena apa? Semua sudah mengandung racun dan biomas. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan karena adanya pengeboman ikan. Sehingga terumbu karangnya habis. Ikannya juga banyak yang lari. Kalau kita dulu tahun 90 di Baru itu banyak ikan awu-awu. Sekarang ikan awu-awunya lari Bapak Ibu sekalian, yang tinggal kapal awu-awunya kan seperti itu. Oleh karena itu harus kita mengambil kebijakan bagaimana kelautan dan perikanan ini ditingkatkan mengarah kepada ekonomi biru. Salah satunya adalah perbaikan kualitas alat tangkap. Kemudian yang kedua perbaikan lingkungan terumbu karang. Kemudian yang ketiga adalah sektor pariwisata yang ada di kepulauan itu harus diangkat. Karena kenapa? Ini adalah bagian dari kelautan dan perikanan. Sehingga integrated pengelolaan sumber daya alam yang di kelautan pesisir ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Kemudian untuk tambak, Bapak Ibu sekalian, 2064 hektar tambak yang ada di Baru sekarang sudah rusak. Karena kenapa? Di dalamnya sudah mengandung amonia sama racun. Oleh karena itu tambak ini harus dihentikan minimal 6 bulan untuk dilakukan pembentukan kembali biota-biota yang ada di dalam tanah itu supaya apapun yang ditanam oleh masyarakat kita itu bisa meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin pemirsa dan pendengar, mohon tetap tenang. Mohon tetap tenang agar kami dapat melanjutkan perdebatan ini. Selanjutnya kami akan berikan kembali kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Di mana panelis akan mencabut subtema dan huruf soal yang ada di dalam fishbowl. Selanjutnya akan menunjukkan kepada kamera audiens dan juga moderator. Untuk itu mengundang panelis Ibu Husaima untuk mengambil subtema dan huruf soal di dalam fishbowl.
Subtema yang dipilih adalah infrastruktur. Silakan mengambil huruf soal kembali, Ibu. Huruf B, infrastruktur. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Kondisi amplop sekali lagi masih dalam kondisi tersegel, Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon disimak dengan baik untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan akan sekali saja kami bacakan dan kami akan memberikan durasi waktu 180 detik untuk menjawab pertanyaan. Salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025 hingga 2029 adalah pengembangan infrastruktur layanan dasar yang sangat krusial, yaitu sistem sanitasi aman dan air minum bersih yang berketahanan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menetapkan target 100% akses air bersih dan 70% sanitasi aman di seluruh negeri. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah pelayanan terhadap pelanggan baru mencapai 43,93% dan kualitas air minum yang belum terbebas dari bakteri E. coli dan coliform. Pertanyaan, apa langkah konkret pasangan calon lakukan untuk meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi aman yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan? Waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan terkait dengan infrastruktur pengadaan air bersih, juga terkait dengan sanitasi. Infrastruktur ini menjadi penting untuk kita lakukan mulai dari perkotaan yang hari ini di Kabupaten Baru infrastruktur terkait dengan perpipaan sangat buruk. Ya, saya mengalami di beberapa tempat bahwa air bersih tidak begitu terjamin, sehingga insya Allah bila kami menjadi bupati dan wakil bupati akan kami perbaiki sebaik mungkin. Yang kedua adalah tentu yang bermasalah adalah terkait dengan penyediaan air bersih di daerah-daerah terpencil. Kami punya program PAMSIMAS yang tentu bisa menggunakan sumur bor, bisa menggunakan sumber air yang ada di berbagai tempat, apalagi daerah baru, daerah pegunungan, banyak sumber air yang cukup berkualitas yang bisa kita berikan kepada masyarakat dengan infrastruktur perpipaan yang masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, dan tentu perbaikan kualitas air sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik. Yang kedua, sanitasi ini menjadi penting karena ini dapat juga menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga insya Allah sanitasi yang kami bagi kemarin kurang lebih ribuan sanitasi untuk masyarakat juga bebas polusi, ya. Tidak berpolusi, sehingga insya Allah air yang dalam tanah juga tidak terkontaminasi dengan air limbah yang diakibatkan oleh buangan dari MCK atau jamban. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat ini mempunyai hak yang sama untuk penyediaan air. Negara berkewajiban untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan air masyarakatnya. Oleh karenanya insya Allah kami berkomitmen untuk memperbaiki seluruh tata kelola perusahaan air minum daerah, sehingga insya Allah masyarakat bisa menikmati air yang bersih, air yang sehat, dan tentu tidak habis pada saat kemarau. Kita berharap bahwa sumber air yang ada di pegunungan harus dijaga dengan baik dengan melakukan reboisasi untuk air agar tidak kehabisan, sehingga insya Allah sepanjang tahun kami atau kita semuanya bisa menikmati air yang disediakan oleh daerah, sehingga masyarakat kita insya Allah tidak lagi mendapatkan keluhan terkait dengan penyediaan air bersih yang tentu diharapkan bahwa sepanjang tahun bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Baru. Oleh karenanya program-program yang ada di daerah kita kolaborasikan dengan program nasional sehingga insya Allah bisa tertangani dengan baik dengan anggaran yang cukup.
Waktu habis, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon tetap tenang untuk seluruh pendukung pasangan calon. Mohon tetap tenang. Baik, agar kami dapat melanjutkan. Terima kasih untuk tetap patuh terhadap tata tertib perdebatan. Hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis, di mana kami akan memberikan kesempatan waktu selama 180 detik. Dan selanjutnya panelis akan mengambil subtema dan huruf soal di dalam fishbowl. Untuk itu mengundang dengan hormat untuk panelis Bapak Dr. Adam untuk mengambil subtema dan juga huruf soal di dalam fishbowl. Selanjutnya memperlihatkan kepada kamera, moderator dan juga audiens. Tema yang dipilih adalah pendidikan. Huruf B untuk tema pendidikan. Terima kasih panelis. Baik, masih dalam kondisi tersegel Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak dengan baik untuk pertanyaan, karena pertanyaan hanya sekali saja kami bacakan. Dan kami akan memberikan durasi waktu 180 detik untuk menjawab pertanyaan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Baru pada tahun 2023 hanya 8,54 tahun. Yang lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Ketidakmerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan, menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Pertanyaan, apa langkah konkret pasangan calon lakukan untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, khususnya pada wilayah-wilayah yang tertinggal? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, komitmen kami, pendidikan di Kabupaten Baru harus inklusif, merata, berkeadilan pada semua penduduk, dan tentunya berkualitas. Tambahan, harapan kami, komitmen kami, agar semua masyarakat, khususnya anak-anak, bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Yang pertama yang akan kita lakukan tentunya bagaimana pengembangan infrastruktur sekolah yang ada di Kabupaten Baru. Sebenarnya untuk pendidikan, anggaran yang digelontorkan untuk di bidang pendidikan ini sudah sangat tinggi. Ya, tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang masih tidak terlalu baik keadaannya. Maka dari itu, infrastruktur yang baik akan membuat kualitas yang baik pula kepada siswa-siswa anak-anak di sekolah. Memperbanyak rumah belajar tentunya kepada anak-anak di desa-desa terpencil. Kemudian yang paling jelas adalah bagaimana kualitas guru, SDM guru yang harus kita tingkatkan. Upskill dari guru yang berkualitas akan menghasilkan siswa-siswi yang baik pula, yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Kami memiliki program pembangunan SD, SMP yang unggul di setiap kecamatan, tentunya pemberian seragam dan perlengkapan gratis kepada anak-anak sekolah di tahun ajaran baru, dan pemberian beasiswa kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Selain itu,
pendistribusian guru dan tenaga pengajar di Kabupaten Baru harus dilakukan dengan baik agar supaya merata dan berkeadilan. Selain itu, mengembalikan BOSDA di sekolah-sekolah agar pemerataan bisa berkeadilan dan dengan prinsip berkelanjutan. Ya baik. Tentunya tadi beberapa item sudah disebutkan dan dijelaskan untuk bagaimana mengurangi kesenjangan pendidikan di Kabupaten Baru, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita harus membangun budaya knowledge society untuk masyarakat baru yang berkelanjutan ke depan. Terima kasih. Masih tersisa waktu. Waktu habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Hadirin pemirsa dan juga pendengar, kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis, dan tentunya panelis akan mengambil subtema dan juga huruf pertanyaan di dalam fishbowl, lalu menunjukkan kepada kamera moderator dan juga audiens dengan durasi waktu selama 180 detik. Untuk itu mengundang dengan hormat panelis Bapak Dr. Algebra untuk mengambil subtema dan juga huruf soal di dalam fishbowl. Pemberdayaan desa. Huruf soal yang dipilih adalah huruf B untuk pemberdayaan desa. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat, amplop masih dalam kondisi tersegel. Sekali lagi mohon ketenangan bagi seluruh pasangan calon. Baik, kami sangat memahami semangat dari seluruh pendukung pasangan calon, namun mari kita menghargai tata tertib perdebatan. Baik. Saya akan membacakan pertanyaan, mohon disimak dengan baik untuk pertanyaan ini karena omongan lo emang bisa dipegang. Meet the joy. Feels good from the first to last puff, gives you unstoppable joy. The joy, rasanya bisa dipegang. %. Sementara prevalensi indeks kedalaman kemiskinan berada di 1,48 dan indeks keparahan kemiskinan di 0,45. Untuk kemiskinan ekstrim telah menjadi target pemerintah pusat 0 atau 0 di 2024. Melalui pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah harus melakukan akselerasi pelaksanaan intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pertanyaan, apa kebijakan dan langkah konkret pasangan calon lakukan untuk menghapuskan angka kemiskinan ekstrim dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Baru? Kami akan berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan durasi 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Pemberdayaan desa tentu adalah menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan kemarin desa itu terdiri dari peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan dan keterampilan, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dan dengan upaya kami membangun desa, menata kota, diharapkan tentu pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh wilayah di Kabupaten Baru. Dan tentu menjadikan desa-desa itu lebih mandiri dan kota semakin tertata. Selanjutnya silakan Pak Wakil Bupati. Baik, kasih. Minta tolong tenang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, desa ini harus dikuatkan dengan dua pendekatan. Yang pertama delegation of authority, yang kedua to give to ability. Itu yang pertama. Untuk kemiskinan, kami punya program penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi
yaitu memanusiakan masyarakat miskin, bukan dijadikan sebagai objek pembangunan. Masyarakat miskin diberikan ruang untuk menentukan apa yang bisa dilakukan, bagaimana mengadaptasi potensi yang ada di wilayahnya. Caranya adalah penggunaan participatory rural appraisal. Bagaimana masyarakat miskin itu mengorganisasikan persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat miskin ini mengidentifikasi potensi dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan yang namanya diagram Venn. Kapan masyarakat miskin yang harus diintervensi, sehingga program yang diberikan bukan yang sifatnya stimulus, bukan yang sifatnya hanya sementara, tetapi orang miskin harus keluar dari kemiskinan secara permanen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan miskin ekstrim ini harus pendekatannya adalah kolaborasi. Nah, kalau dia kolaborasi, maka yang harus dilakukan adalah konsensus. Bagaimana stakeholder kunci, pentahelix yang ada pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi, ada filantropi, ada masyarakat yang miskin itu sendiri harus terlibat secara aktif, sehingga konsensus ini membuat kesepakatan bersama untuk keluar dari kemiskinan secara bersama. Baru itu diberikan penghantaran sumber daya. Bukan seperti impres desa tertinggal pada masa lalu, masyarakat hanya disuguhi sesuatu dengan yang tidak bisa dibutuhkan. Diberikan kambing padahal tidak pernah bisa memelihara kambing. Diberikan itik padahal tidak bisa memelihara itik. Diberikan ayam tidak pernah memelihara ayam. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Masyarakatnya itu kalau ditanya bagaimana pengembangan kambingnya, kambingnya mati, Pak. Kenapa? Karena dipotong untuk hakikah anak cucunya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana memanusiakan orang miskin dengan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk menentukan kriteria kemiskinan yang ada di desa sendiri, kemudian menentukan program apa yang bisa dilakukan, seperti apa yang bisa dia mampu untuk lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin pemirsa dan pendengar, mari kita beri aplaus kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru 2024. Hadirin pemirsa dan pendengar, baik, terima kasih. Cukup, terima kasih kepada seluruh tim pendukung. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan memasuki segmen selanjutnya di tanya jawab antar pasangan calon. Namun kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kita ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musadda Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham Esos MM, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Ingat, suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Agani, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru, dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu harapan kami tidak ada lagi masyarakat yang golput demi menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya yang sudah memenuhi syarat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024, tepatnya pada hari Rabu 27 November tahun 2024, karena suara Anda menentukan Baru 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Dodi Susianto SIK, Kapolres Baru, ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga seluruh personil baik TNI, Polri dan ASN untuk mensukseskan Pilkada Bupati Baru tahun 2024. Tentunya saya selaku Kapolres ingin menghimbau, yaitu yang pertama, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan adanya berita hoax. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih kita dan datang tanggal 27 November ke TPS. Yang keempat, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun atau money politik. Intinya, mari kita selalu mensukseskan Pilkada di Baru 2024 untuk memilih para calon-calon kita yang baik dan memilih di antara yang baik menjadi terbaik. Saya yakin dan percaya dan minta sekali lagi kepada masyarakat Baru untuk mendukung dan mensukseskan. Nutrisari sama susu enak nih. Kan ada Milky Orange, Milky Peach juga ada. Nutrisari Milky Orange dan Milky Peach. Cobain sekarang.
pada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin pemirsa dan juga pendengar Anda masih di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Dan tentunya pada kesempatan ini sekali lagi kami mohon kerjasama kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk tetap menghormati dan menghargai selama pasangan calon bertanya maupun juga menjawab pertanyaan. Mohon untuk tidak membuat kegaduhan. Dan hadirin pemirsa dan juga pendengar, di sesi tanya jawab pasangan calon nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya dengan durasi waktu 120 detik. Selanjutnya, pasangan calon juga akan diberikan kesempatan untuk menjawab dengan durasi waktu 180 detik. Baik, mohon tetap tenang Bapak Ibu sekalian, agar kami dapat melanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami akan memberikan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, Ibu adalah Direktur Rumah Sakit sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati. Saya ingin menanyakan tentang langkanya obat-obatan rumah sakit, alkes yang kurang memadai, tempat tidur atau fasilitas yang kurang memadai, MCK yang tidak sempurna. Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang hal ini? Karena selama ini temuan kami selaku wakil bupati di lapangan. Pertanyaan ini juga banyak pertanyaan masyarakat yang dititipkan ke saya. Tolong dipertanyakan bagaimana solusi rumah sakit supaya terjadi pelayanan yang prima yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa waktu? Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak mantan Wakil Bupati. Mohon tetap tenang. Terima kasih. Mohon tetap tenang. Sebelum saya masuk ke rumah sakit, sarana, prasarana, obat-obatan, alkes malah lebih minim. Mungkin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sebelumnya jarang ke rumah sakit. Obat-obatan langka terjadi karena kurangnya distribusi dari yang namanya mohon tetap tenang. Kurangnya distribusi dari pihak-pihak ketiga, vendor-vendor yang ada di luar.
Tapi kami telah melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah adanya yang namanya apotik pengampuh dari luar yang telah kami bekerja sama dengan apotik pengampuh itu apabila obat-obat distribusi generik tidak ada dijual. Sehingga tidak ada lagi sebenarnya obat-obat yang langka. Ya, yang pertama, masalah alkes. Saya rasa alkes di Rumah Sakit Lapatarai Kabupaten Baru ini sudah lebih dari cukup, lebih memadai dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alkes di Kabupaten Baru, di Rumah Sakit Lapatarai Kabupaten Baru saat ini sudah beroperasi yang namanya CT scan. Kemudian alkes-alkes yang lain yang pastinya untuk memfasilitasikan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Baru. Dan sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Lapatarai Kabupaten Baru, kalau kita bandingkan sebelum saya masuk, malah sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau saya bisa mengatakan, Bapak, anggaran dari rumah sakit meningkat dari 35M menjadi 50 miliar pada saat kami menjadi direktur. Yang namanya BLUD, bagaimana agar supaya rumah sakit bisa melakukan pembiayaan untuk dirinya sendiri. Sehingga fungsi manajerial itu memang harus kita lakukan jika berada di rumah sakit. Kami selalu berusaha yang terbaik, buktinya akreditasi yang kami dapat adalah akreditasi Waktu A. habis, mohon maaf, terima kasih. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin dan juga pendukung pasangan calon untuk tetap tertib, untuk tetap tenang agar kami bisa tetap melanjutkan perdebatan pada malam hari ini. Baik hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor 3, karena ini adalah tema kolaborasi berbasis kearifan lokal menuju pembangunan inklusi, berkeadilan dan berkelanjutan. Maka dalam mengembangkan baru, tadi dibahasakan bahwa akan diupayakan dana dari luar APBD. Oleh karenanya diharapkan bahwa banyak bantuan dari luar, baik dana dari APBD provinsi maupun APBN. Sehingga insya Allah baru ini bisa mendapatkan banyak anggaran. Bagaimana cara paslon nomor 3 menyikapi jika ada yang membawa bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi melalui dana aspirasi yang mengharuskan adanya persetujuan dari pemerintah setempat, termasuk misalnya lurah, desa, kepala sekolah, yang mungkin akan mengaburkan dana bantuan itu dengan mengatakan ini dana pemerintah, atau bahkan mengakui itu adalah perjuangan yang mereka lakukan, memasukkan anggaran itu. Bagaimana paslon 3 menyikapi hal tersebut sehingga bantuan pusat dan provinsi bisa dengan mulus masuk ke Kabupaten Baru. Masih tersisa waktu? Cukup, terima kasih. Baik, mohon tetap tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi, jikalau anggaran APBN dan provinsi itu masuk ke daerah Kabupaten Baru, sungguh kita harus bersyukur. Oleh karena terkait dengan APBD daerah kabupaten sendiri tidaklah mungkin cukup untuk membiayai seluruh pembangunan daerah Kabupaten Baru. Saat ini kita ketahui bahwa APBD Kabupaten Baru ada di angka kurang lebih 900 miliar. Dan di antara itu ada kurang lebih 500 miliar itu adalah gaji pegawai yang tidak mungkin dirubah.
Maka dari itu tentunya sebagai calon kepala daerah harus bagaimana anggaran APBN, anggaran provinsi itu kita bawa sebanyak-banyaknya di Kabupaten Baru. Dan kemudian terkait dengan penerimaan, tentu yang menerima APBD atau APBN ini harus menjalankan dengan sebaik-baiknya, kalaupun itu adalah juga terkait dengan dana pokir-pokir dewan. Dan tentu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para legislator yang membantu penganggaran terkait dengan anggaran APBN maupun anggaran provinsi untuk membiayai seluruh pembangunan juga yang ada di Kabupaten Baru. Silakan Pak Wakil melanjutkan. Baik, terima kasih. Yang saya lanjutkan bahwa bukan hanya menerima, tetapi yang pasti harus dilakukan bagaimana mencari untuk memperbesar anggaran masuk ke Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelibatan sektor swasta. Karena kenapa? Judulnya adalah kolaborasi dengan kearifan lokal. Banyak model-model pembangunan yang tersedia sekarang, seperti ada yang namanya crowdfunding, ada kerjasama operasional, itu semua bisa dilibatkan di dalam pembangunan. Bukan hanya berharap kepada APBD provinsi, juga kepada APBN provinsi, tetapi juga swasta, kemudian filantropi. Ada banyak orang yang bisa berpartisipasi di dalam pembangunan, dan itu kita sudah lakukan beberapa kegiatan. Salah satu contohnya misalnya di penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Baru, yang saya gawangi bagaimana melibatkan filantropi untuk miskin ekstrim, dan ternyata Doa White Coffee, less sugar, 80 kalori. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. buka. Makanya sekarang pendekatannya bukan hanya kolaborasi, tetapi termasuk adalah open government. Di dalamnya ada namanya open access, dan bagaimana pelibatan pihak-pihak. Waktu habis, mohon maaf, terima kasih. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan melanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat paslon nomor 1, tadi beberapa visi misi dan program unggulan Bapak sudah sampaikan. Ada hal yang menjadi pertanyaan bagi saya, karena Bapak tadi sampaikan bahwa program unggulannya adalah bedah rumah dan juga makan siang gratis. Setahu saya Pak, ini program dari pusat. Apakah memang program pusat itu Bapak adopsi untuk menjadi program daerah, dan bagaimana pos anggarannya untuk program bedah rumah dan makan siang gratis? Selain itu, untuk tidak menimbulkan multitafsir masalah program pusat, provinsi maupun daerah, seharusnya program Bapak itu disampaikan ada misalkan bedah rumah diganti menjadi rumah impian, ataupun rumah makan siang gratis diganti dengan nama lain, sehingga tidak menimbulkan multitafsir mana program pusat, mana program provinsi, dan mana program kabupaten. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, akan dilanjutkan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Ini terkait dengan program bedah rumah yang kami programkan untuk 5 tahun ke depan. Kami tahu persis bagaimana kondisi masyarakat kita di Kabupaten Baru. Saya berkeliling di 40 desa, kurang lebih 15 kelurahan. Masyarakat kita sangat banyak yang tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Bukan karena mereka lalai terhadap perbaikan rumahnya, tetapi memang mereka tidak mampu untuk memperbaiki. Apalagi banyak juga masyarakat kita butuh makannya saja, tidak sanggup untuk mereka
lakukan. Oleh karenanya program ini kita harapkan bahwa bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Kemiskinan bisa terkurangi, kemiskinan ekstrim bisa terkurangi karena ada 9 indikator di dalamnya di bedah rumah, di rumah ini juga merupakan bagian daripada untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karenanya program nasional yang selama ini kami berikan kepada masyarakat, alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 5.000 bedah rumah yang kami bagikan di Kabupaten Baru. Ini bisa diintegrasikan untuk membuat program daerah juga. Dan insya Allah bukan berarti itu tidak boleh, bisa kami lakukan untuk menambah perhatian lebih kepada masyarakat kita agar ini nantinya masyarakat kita bisa terbebas dari miskin ekstrim, bisa terbebas dari penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat kita. Kemudian program lain yang terkait dengan makan gratis, makan gratis ini harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semuanya tidak mesti harus dibiayai oleh pemerintah pusat, karena anggaran yang hadir di pemerintah pusat untuk makan siang gratis, kami masih membahas di tahun kemarin, bahkan saya ikut mengesahkan, anggarannya cukup besar dan cukup tinggi, tanpa ditopang, tanpa dikolaborasikan dengan pemerintah daerah maupun swasta, ini agak berat untuk kita laksanakan. Oleh karenanya, untuk mempercepat akselerasi pembagian atau fasilitas makan gratis bagi anak sekolah yang bergizi, insya Allah akan lebih cepat kalau pemerintah daerah juga ikut serta memberikan stimulan untuk masyarakat yang tentu yang dituju adalah masyarakat anak sekolah yang memang butuh nutrisi dalam pertumbuhan agar mereka sehat, cerdas, dan tentu tidak sakit-sakitan. Oleh karenanya pertumbuhan yang sehat, kuat, dan cerdas kita harapkan. Waktu habis, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih untuk seluruh pendukung. Baik, mohon tetap tenang kembali, kami akan lanjutkan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, baik. Buat paslon nomor 3, ya, di setiap kampanye paslon nomor 3 selalu mengandung prinsip perubahan. Namun kami melihat di visi misi tidak ada satupun perubahan, yang adanya adalah keberlanjutan. Yang mana Bapak Ibu maksud prinsip perubahan dalam visi misi Bapak Ibu yang telah sampaikan. Terus yang kemudian, selama Ibu menjabat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya, bagaimana tindak lanjut pembangunan rest area di Lawalu? Karena setahu kami pemerintah daerah telah membebaskan lahannya, namun sampai selesai Ibu menjadi ketua belum terrealisasi bagaimana tindak lanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa waktu? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya menjawab atas pertanyaan yang berkaitan dengan pada saat saya menjadi Ketua DPRD Sulsel berkaitan dengan rest area yang ada di Lawalu. Perlu saya sampaikan di sini bahwa anggaran untuk rest area Lawalu pada saat itu sudah ada dan dianggarkan sebesar 10 miliar. Dan sayalah yang menjaga bagaimana anggaran itu tidak berpindah ke tempat yang lainnya. Tetapi oleh karena ada hal yang tidak bisa dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten Baru terkait dengan luas lahan,
yang tersisa, maka anggaran tersebut tidak bisa saya pertahankan lagi dan akhirnya rest area berpindah ke Sidra. Seperti itu. Silakan Pak Wakil Bupati melanjutkan berikutnya. Mohon tetap tenang. Baik, minta tenang Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tagline perubahan yang semakin tertata. Yang perlu dilakukan perubahan adalah reformasi birokrasi. Yang kedua, merit system. Yang ketiga, pelayanan perizinan. Saya fokus kepada merit system. Ada 8 area perubahan yang harus dilakukan. Mulai dari perencanaan, pengadaan, dan promosi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana ASN itu mendapatkan hak 20 jam pelajaran diklat per tahun. Nah, sekarang yang terjadi adalah bagaimana menempatkan orang by jobnya itu sesuai dengan keahlian dan kompetensi. Itu yang sebenarnya yang perlu dilakukan. Nah, kalau misalnya, tolong tenang ya teman-teman, tolong tenang. Kalau semua ini harus by reformasi birokrasinya, kemudian merit sistemnya yang harus dilakukan, maka tidak ada keraguan bagi ASN untuk berkarir di Baru. Bukan karena like and dislike, akhirnya ada orang yang tidak memenuhi kompetensi, tidak memenuhi kapasitas, juga diberikan jabatan yang ada. Itu bisa saya tunjukkan siapa orangnya, kalau mau ketemu berdua saya bisa tunjukkan. Di perizinan, Bapak Ibu sekalian, di perizinan ini juga perlu reformasi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita sekarang sudah mengarah kepada MPP digital, sehingga perubahannya harus tertata. Tertatanya bagaimana? Mulai dari konsep dan desainnya itu yang harus dilakukan berdasarkan proses-proses yang ada. Tidak harus lompat ke kiri kanan, tetapi prosesnya apa yang dibutuhkan itu dulu yang kita siapkan, kemudian sumber daya manusianya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa. Begitu yang terkait dan masih banyak yang perlu dilakukan perubahan yang ada di Kabupaten Baru. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Baik, sekali lagi kami mohon dengan penuh hormat kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk tetap mematuhi tata tertib perdebatan. Baik, tidak untuk membuat kegaduhan jika kita masih ingin melanjutkan perdebatan ini. Baik, terima kasih. Mohon izin saya lanjutkan kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kepada pasangan nomor urut 1, kita ketahui menurut BPS pertumbuhan ekonomi Baru dalam 5 tahun itu mengalami perlambatan dibanding tahun 2016 sampai 2019. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan produksi pada hasil pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, konstruksi dan perdagangan. Pertanyaan saya adalah langkah-langkah strategis dan konkret apa yang bisa Anda lakukan untuk mengakselerasi perekonomian sehingga Kabupaten Baru dapat mengembalikan momentum pertumbuhan. Terima kasih. Masih tersisa waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon 3 terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di 1 dekade terakhir ini. Tentu kita harapkan bahwa kami hadir di Kabupaten Baru untuk memberikan solusi dari seluruh permasalahan yang ada. Terkait dengan penyediaan pangan misalnya, kita harus meningkatkan produksi yang tentu kita harapkan bahwa seluruh indikator untuk bisa meningkatkan produksi kita perbaiki. Mulai dari pengairan, mulai dari penyediaan pupuk, mulai dari cara menanam, dan bahkan bibit harus tentukan agar produksi bisa meningkat. Yang kedua adalah pendapatan terkait dengan hasil laut. Ini juga harus kita maksimalkan. Mulai dari bagaimana masyarakat ini bisa menangkap ikan, bukan hanya mencari ikan. Kami di DPR RI kemarin mendorong BMKG untuk melakukan pelatihan para nelayan. Para nelayan ini dilatih untuk turun ke laut,
bukan hanya mereka turun begitu saja ke laut, tetapi harus menggunakan satu aplikasi yang namanya Neowise yang bisa menunjukkan bahwa ikan itu berada di tempat mana. Yang kedua terkait dengan cuaca. Kita harapkan bahwa para nelayan kita ini bisa turun ke laut dengan aman. Ya, betapa sedihnya kita misalnya mereka mencari nafkah, tetapi pulang nyawa yang hilang. Oleh karenanya peningkatan penggunaan teknologi modern untuk memberikan kepastian kepada nelayan, insya Allah dapat meningkatkan penghasilan mereka. Kemudian tentu kita berharap juga industri lain seperti UMKM untuk bisa kita terus galakkan sehingga pendapatan masyarakat kita bisa meningkat dari situ. UMKM ini penting karena inilah menjadi penopang kehidupan masyarakat kita hari ini. Di sana bisa menumbuhkan kesejahteraan setiap masyarakat kita dengan mengelola UMKM dengan baik, yang tentu diharapkan bahwa keterlibatan seluruh masyarakat kita akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah, sehingga insya Allah ke depan di samping meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah juga kita tingkatkan. Kita tahu bahwa pendapatan asli daerah kita hari ini murni hanya mencapai 27 miliar rupiah dan pendapatan PAD kita hanya kurang lebih 100 miliar rupiah. Oleh karenanya kita harapkan bahwa peningkatan pendapatan daerah yang diharapkan dari masyarakat, dari perusahaan, dari UMKM, insya Allah bisa kita dapatkan setelah meningkatkan seluruh kehidupan masyarakat kita. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Izin kami lanjutkan kembali, mohon kembali tetap tenang. Hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya coba bacakan data ya terkait dengan angka harapan pendidikan. Di Baru ini angka harapan pendidikannya 13 tahun. Tapi rata-rata lama sekolahnya masih 8,4 tahun. Ada gap di situ. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Kita di Baru ini sekarang memiliki 10 penyakit terbanyak di Baru. Dan itu mengalami peningkatan semakin hari semakin naik. Jumlah pengangguran juga sama. Angka kemiskinan sekarang naik. Kemudian Gini rasio kita juga naik. Nah, yang persoalan adalah income per kapita masyarakat Baru sekarang itu terendah dari 5 kabupaten terdekat. Nah, kalau saya mendengar kampanyenya mengatakan bahwa 2 kali lebih baik dan 2 kali lebih maju. Kalau indikator makro dan indikator mikronya hampir semua melambat, bahkan ada mengalami penurunan. Apakah strategi yang bisa dilakukan oleh paslon 02 ketika ini mau dilompatkan menjadi 2 kali lipat? Karena hampir semua indikatornya menurun. Ini pertanyaan yang perlu dijawab dengan strategi-strategi apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan amanah. Terima kasih. Masih tersisa waktu? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon tetap tenang dulu Bapak Ibu sekalian. Kami akan melanjutkan kembali, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dari paslon nomor 3. Ya, pertanyaan terkait bagaimana pendidikan dan kemiskinan, tentu ini ada 2 sumber yang saling berkaitan satu sama lain, di mana memang ada gap pendidikan yang ada di Kabupaten Baru. Namun inilah nanti akan kita benahi, akan kita tingkatkan supaya kesenjangan itu bisa semakin menipis, sehingga ke depan anak-anak kita angka gap pendidikan ini bisa semakin berkurang. Kemudian juga persoalan elemen trading adalah daya misteri, kekuatan alam yang tak terprediksi. Kendalikan bersama Olive Trade. Gunakan transaksi aman untuk manfaatkan situasi dan tetap yakin. Olive Trade, kepedulian yang berarti.
kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan ini bisa berkurang. Ya, kantong-kantong kemiskinan bisa berkurang tentunya dengan pendekatan-pendekatan kolaborasi antar beberapa pihak, dan kami juga yakin dan percaya ke depan pendidikan maupun angka kemiskinan di Kabupaten Baru akan berkurang karena kami punya program bagaimana peningkatan SDM dan bagaimana juga kami menginginkan adanya budaya knowledge society yang harus dibangun di Kabupaten Baru, sehingga inilah nanti cikal bakal pendidikan itu sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Baru, dan juga beberapa program-program tentu stimulan-stimulan baik yang ada dari APBN pusat, provinsi maupun kabupaten, inilah yang bersinergi saling bahu-membahu untuk mengurangi kemiskinan dan juga bagaimana meningkatkan pendidikan kita ke depannya. Insya Allah di tangan Dr. Ulfa MHG kami perbaiki tingkat kualitas pendidikan di Kabupaten Baru, dan kami juga akan turunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Baru. Ada tambahan? Masih ingin dilanjutkan? Cukup? Baik, terima kasih. Pemirsa, hadirin dan juga pendengar, mari kita berikan apresiasi paling semangat kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Hadirin pemirsa dan juga pendengar, baik, mohon tetap tenang kembali. Cukup? Terima kasih. Baik. Luar biasa semangat seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun kita telah melewati segmen mulai dari pemaparan visi misi, pendalaman visi misi, dan tanya jawab pasangan calon. Selanjutnya kita akan memasuki segmen closing statement, namun kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan demi tahapan akan berakhir. Sosialisasi dan pendidikan pemilih jalan terus. Olehnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Mari kita ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, pilihan politik boleh berbeda, tapi silaturahim tetap terjaga. Don't stop sosialisasi. KPU Kabupaten Baru setiap saat siap melayani. Berharap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa Burhanuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Anwar Musada Tahir, Sekretaris KPU Kabupaten Baru, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 hari pemungutan suara. Jadilah pejuang demokrasi dengan menggunakan hak pilih tak secara bijak. Hindari money politik, pilihan tak menentukan masa depan Baru 5 tahun ke depan. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham Esos MM, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Aromanya aja udah enak. Masa sih? Wah iya, rasa spicy chili yang meresap sampai ke dalam bikin tambah gemes. Hap, makan mie gemes rame-rame makin seru. Mie gemes, praktis langsung dimakan. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu harapan kami tidak ada lagi masyarakat yang golput demi menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya yang sudah memenuhi syarat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024, tepatnya pada hari Rabu 27 November tahun 2024, karena suara Anda menentukan Baru 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Dodi Susianto SIK, Kapolres Baru, ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga seluruh personil baik TNI Polri dan ASN untuk mensukseskan Pilkada Bupati Baru tahun 2024. Tentunya saya selaku Kapolres ingin menghimbau, yaitu yang pertama, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan adanya berita hoax. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih kita dan datang tanggal 27 November ke TPS. Yang keempat, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun atau money politik. Intinya, mari kita selalu mensukseskan Pilkada di Baru 2024 untuk memilih para calon-calon kita yang baik dan memilih di antara yang baik menjadi terbaik. Saya yakin dan percaya dan minta sekali lagi kepada masyarakat Baru untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada kita. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar dan juga hadirin masih bersama kami di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Pada segmen ini kita akan memasuki segmen closing statement atau pernyataan penutup, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup dengan durasi waktu selama 300 detik. Hadirin pemirsa dan pendengar, untuk kesempatan kami akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement dengan durasi 300 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, Pak. Bersama Araska kita selesaikan. Kita selesaikan masalah sumber daya alam, kita selesaikan masalah di pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Kita selesaikan masalah lingkungan, masalah pariwisata, infrastruktur, pemberdayaan desa, pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi. Kita selesaikan pilkada baru dengan aman dan damai. Sebelum kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung kami, keluarga, partai pengusung, tim pemenangan, simpatisan, relawan, terkhusus relawan doser yang telah mengantar kami sampai ke titik ini. Debat kali ini yang difasilitasi oleh KPU dengan tema kolaborasi berbasis kearifan lokal menuju pembangunan inklusi, berkeadilan, dan berkelanjutan sepatutnya tidak hanya berbicara tentang konsep, tentang teori, ataupun istilah Bapak Presiden kita tidak hanya omon-omon. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Baru butuh komitmen yang tinggi. Banyak yang menawarkan konsep, menawarkan cara, sampai menawarkan janji. Namun masyarakat butuh bukti, masyarakat butuh kerja nyata. Semua memiliki rekam jejak, dan kami menawarkan rekam jejak kami untuk masyarakat Baru. Saya dan Pak Aska insya Allah akan bersinergi dengan baik, memberi Pak Aska kesempatan yang lebih untuk bisa memaksimalkan diri. Kiranya bisa memberi pelayanan yang lebih untuk masyarakat Baru ke depannya. Kami pekerja dan punya pengalaman. Pengalaman bagaimana kami mendengar teriakan masyarakat di desa, dusun, RW sampai dengan RT. Mendengar jeritan mereka yang kadang sudah kami perjuangkan haknya untuk memenuhi kebutuhannya, namun direbut haknya. Kami sudah berupaya memperjuangkan namun diintervensi dengan berbagai alasan, bahkan dibenturkan dengan regulasi. Seberapa canggih konsepnya, seberapa hebat caranya, seberapa baik programnya, tetap yang kita butuhkan adalah hati kita untuk melayani, tidak untuk berkuasa. Hati yang melayani, hati yang ingin melihat Baru lepas dari tekanan dan intervensi. Disitulah dibutuhkan empati. Rasa untuk bisa merasa bagaimana masyarakat membutuhkan kita. Rasa untuk bisa merasa membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tidak dengan menakut-nakuti, tidak dengan merampas haknya, tidak dengan mempertontonkan cara berkuasa. Seirama dengan dikatakan Den Haag yang memperkenalkan pelayanan publik dengan New Public Services atau pelayanan publik baru. Pelayanan ke masyarakat tanpa membeda-bedakan. Bukan lagi all public administration yang mempertontonkan pendekatan tekan-menekan. Bukan lagi new public management yang mengedepankan pelayanan berbasis kaya dan miskin. Baru maju dan sejahtera juga akan ditentukan oleh kolaborasi antara sesama pemerintah, baik sesama pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta, kolaborasi dengan NGO, akademisi, media, dan para penegak hukum. Kolaborasi ini sering kita kenal dengan kolaborasi hexahelix. Kolaborasi inilah yang akan menjadikan tools penentu Baru emas. Emas yang kami tawarkan ke masyarakat Baru adalah empati, maju, sejahtera, dan religius. Bahwa Baru tetap akan menjadi kabupaten religius yang mengedepankan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam kesehariannya. Seirama dengan dikatakan, kami ingin tegaskan bahwa
Kami hadir di Kabupaten Baru ingin menjadi pemimpin, tidak untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Insya Allah, Baru Emas bersama Araska kita selesaikan. Ya. Jika ada sepatu larasta, tidak usah beli sepatu kain. Jika masih ada pasangan Araska, tidak usah cari yang lain. Lanjut ke tadi. Masih tersisa waktu. Kuharap ki sininna tau berue. Asedeki mapasek di beru. Waktu habis, mohon maaf. Agar Terima kasih. menghasilkan Terima kasih. pemimpin yang Mohon maaf, waktu amanah. habis, pasangan Siapa calon itu? nomor urut 1. Araska. Baik. Nomor nomor 1. Terima kasih. Selanjutnya, hadirin pemirsa dan pendengar, kita akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement dengan durasi 300 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat Baru dimanapun berada, buat saudara-saudaraku yang ada di perantauan, salam rindu dari kami, Dr. Ulfa MHG. Mulai dari Bojo sampai Butung, dari Desa Harapan ke Desa Kamiri, bagi para Pak Galunge, Patasi-tasie, ibu-ibu, anak mudae, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh tim pemenangan Dr. Ulfa MHG yang selalu setia membersamai perjuangan kita sampai hari ini. Kami, Dr. Ulfa MHG, di kesempatan yang baik ini, sesuai filosofi Bugis, si paka tahu, si paka lebih, dan si paka ingat. Kami, Dr. Ulfa MHG, memohon maaf kepada pihak penyelenggara, pihak Bawaslu, pihak paslon nomor 1, Bapak Haji Muhammad Aras, Bapak Aska Mape, paslon nomor 3, Ibu Andi Ina Kartikasari, Bapak Dr. Abustan, dan seluruh tim pemenangan paslon nomor 1 dan nomor 3, apabila selama pelaksanaan kampanye sampai detik malam ini terdapat kehilafan, terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama ciptakan pilkada yang aman dan damai. Angka 2 melambangkan keseimbangan seperti laki-laki dan perempuan. Seperti siang dan malam, angka 2 melambangkan kebaikan dan membawa energi positif serta keberuntungan. Pemimpin yang sesungguhnya bukan hanya mampu. Hai, banyakin transaksi GoFoodmu buat dapetin kesempatan menang tiket konser Malik Essential. Dan juga kecerdasan emosional. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya bermodalkan pengalaman, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai, mampu bekerja sama, dan menjadi problem solver atas segala permasalahan yang ada di masyarakat. Kami, Dr. Ulfa MHG, siap menerima segala kritik, saran, dan masukan demi baru maju bersama. Silusurung tomato melebihi kumanang, kita saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Kita saat ini sudah memiliki pondasi yang kuat. Mari kita sama-sama melanjutkan kemajuan bersama, 2 kali lebih baik, 2 kali lebih maju. Baru next level. Bangkit ekonominya,
maju pembangunannya, dan bersih pemerintahannya. Masih tersisa waktu. Dengan menjadi pemilih yang bijak dan menggunakan hak suara tak, memilih pemimpin yang memiliki visi inovatif dan putra-putri asli Toberu, kita sudah turut membangun pondasi yang kuat untuk daerah yang kita cintai, Kabupaten Baru. Kami, Dr. Ulfa MHG, mengajak kita semua, tapada lau ku TPS tak masing-masing. Ajak semua keluarga ta, tetangga ta, jangan dibagi dua, tapi pilih nomor 2. Jangan lupa coblos yang di tengah, coblos nomor 2. Insya Allah tanggal 27 2/7. Salama kita pada salama, kami Dr. Ulfa MHG. Masih tersisa waktu, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Ya, sekali lagi mohon kembali tenang lagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Luar biasa sekali semangatnya pada malam hari ini. Namun kami mohon kerjasamanya sedikit lagi untuk kembali mendengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 300 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bapak Ibu sekalian, para panelis, para hadirin, serta seluruh masyarakat Baru yang saya hormati dan kami sayangi. Di akhir debat ini, kami ingin menekankan visi kami tidak hanya tentang kemajuan ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kita memastikan bahwa setiap warga Baru mendapatkan peluang yang setara. Pertama, dalam ekonomi, kita harus menciptakan sistem yang mendukung pengusaha lokal, UMKM, industri kreatif, dan kemudahan berinvestasi di Baru. Ini bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program ekonomi harus inklusif dan memudahkan akses permodalan bagi semuanya, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip JETSI, yaitu Gender Equality, Disable, Social Inclusive, dan Sustainable Development Goals yang menekankan inklusi sosial. Di bidang pendidikan, kita tidak boleh membiarkan satupun anak tertinggal karena ketidakmampuan ekonomi atau kendala aksesnya. Teknologi digital akan kita manfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpinggirkan. Pendidikan inklusif berarti tidak hanya memberikan akses bagi semua anak, tetapi juga memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapat dukungan khusus dalam proses belajar. Tidak boleh lagi ada orang tua atau wali yang mengeluh di setiap tahun ajaran baru hanya karena memikirkan seragam sekolah anaknya. Dalam kesehatan, kita perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Baru dapat diakses oleh semua warga dari Maluset Tasik hingga ke daerah Pujananting sana. Pelayanan kesehatan harus inklusif, tidak hanya bagi warga yang mampu, tetapi juga bagi mereka yang rentan, termasuk permasalahan rumah sakit pemerintah yang kurang tempat tidur dan antrian lama di saat pasien berobat jalan. Silakan Pak Wakil. Baik, kami berkomitmen untuk memperkuat program layanan kesehatan primer dan meningkatkan jumlah tenaga medis, sehingga semua warga mendapatkan layanan yang cepat, ramah, dan profesional. Kita akan memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sebagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, Baru harus menjadi contoh kabupaten yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Semangat kebersamaan ini adalah dasar bagi keberlanjutan kesejahteraan yang merata. Forum pembaruan kebangsaan dan forum kerukunan umat beragama harus betul-betul dimaksimalkan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai perekat bangsa. Dalam pelayanan publik, reformasi birokrasi menjadi kunci utama. Kami akan memimpin upaya untuk memotong jalur birokrasi yang panjang,
dan mempercepat akses pelayanan publik, pelayanan berbasis digital, dan sistem transparansi akan kita kembangkan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi. Pegawai pemerintah akan kami tingkatkan kompetensi dan kesejahteraannya melalui pelatihan rutin dan pemberian tunjangan yang sesuai, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang prima dan berintegras. Tidak boleh ada lagi ASN yang tersalimi karena suka atau tidak suka sama pemimpinnya. GETSI dan SDGs akan menjadi panduan utama dalam setiap kebijakan pembangunan kita. Baru harus menjadi kabupaten yang inklusif, ramah bagi semua, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Kami percaya bahwa dengan kebijakan yang berkeadilan, pelayanan publik yang inklusif, dan semangat reformasi yang terus kita kembangkan, baru akan menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera bagi semua warganya. Kami berpegang pada prinsip semangat Yasi Berui yang menekankan bahwa kemajuan dan perubahan yang luar biasa hanya akan tercapai jika kita mampu menyatukan tekad dan energi dari semua unsur pembangunannya. Kami percaya bahwa penyatuan potensi berbagai pihak akan memudahkan kita dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif. Untuk itu mari kita bersama-sama membangun baru yang lebih baik, di mana kesejahteraan tidak hanya menjadi impian tetapi kenyataan yang dirasakan oleh setiap warga. Hadirin sekalian yang saya hormati, 1 baru akan emas, 2 baru akan maju bersama, 3 ini nih solusinya. Mari membangun desa dan menata kota. Untuk perubahan semakin tertata, coblos nomor 3. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Hadirin pemirsa dan pendengar, mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, dengan berakhirnya segmen closing statement, maka selesai pula seluruh rangkaian debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada KPU Kabupaten Baru, Bawaslu Kabupaten Baru, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Baru, seluruh tim panelis, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024, dan seluruh tamu dan undangan sekalian. Mari sukseskan pemilu yang damai, gunakan hak pilih Anda di 27 November mendatang. Saya Arida Nisa dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang Bupati Baru, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Forkopimda, dan juga mengundang para tim panelis, komisioner KPU, beserta seluruh pasangan calon untuk berfoto bersama. Silakan mengambil tempat, silakan bergabung bersama seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sekali lagi mengundang Bupati Baru